Di tengah tantangan abad ke-21, paradigma pendidikan telah bergeser drastis. Kita bergerak dari pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning menuju pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif atau student-centered learning. Tuntutan zaman tidak lagi hanya menguji penguasaan materi, tetapi menuntut pembelajar yang adaptif, mampu memecahkan masalah, dan memiliki otonomi dalam belajarnya. Video ini akan mengupas 3 pilar utama dari konsep kemandirian belajar. Yang pertama adalah self-regulated learning atau SRL, yang kedua self-directed learning atau SDL, dan yang ketiga self-determined learning atau SDTL. Pernah nggak kamu ngerasa belajar udah lama, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Nah, mungkin bukan materinya yang susah, tapi cara belajarnya yang belum teratur. Di video ini, kita akan bahas satu kemampuan penting, yaitu self-regulated learning. Self-regulated learning atau SRL itu simple banget. SRL adalah kemampuan untuk ngatur belajar kita sendiri, mulai dari nentuin mau belajar apa, gimana caranya, sampai ngecek apakah kita udah ngerti atau belum. SRL itu sebenarnya cuma 3 langkah. Kalau kamu kuasain ini, belajar pasti bakal lebih mudah. Langkah yang pertama, perencanaan. Sebelum belajar, tanya ke diri sendiri, aku mau cari apa, dan aku mau belajar pakai cara apa. Langkah yang kedua, pelaksanaan. Pas belajar, aku harus jaga fokus, atur waktu, cari tempat yang nyaman, dan cross-check terus, aku ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, berhenti sebentar, nanti kita ulangi lagi. Langkah yang ketiga, setelah selesai, tanya lagi ke diri sendiri, tadi belajarnya efektif nggak ya? Targetku tercapai nggak ya? Kalau belum, apa aku harus ganti strategi pembelajaran? Jadi, SRL itu bukan soal belajar sendirian, tapi soal pinter ngatur diri waktu belajar. Contohnya nih, ada ulangan minggu depan. Siswa tanpa SRL belajarnya pasti mepet, bingung, stres. Tapi siswa dengan SRL pasti sudah nyusun jadwal, milih strategi, dan ngecek pemahaman. Hasilnya lebih tenang dan biasanya nilainya lebih bagus. Jadi, mulai sekarang, coba pakai 3 langkah SRL. Rencanakan, jalankan, refleksikan. Karena belajar yang baik itu bukan soal berapa lama kamu belajar, tapi seberapa teratur kamu ngatur belajarmu. Nah, sekarang kita bahas tentang self-directed learning atau SDL. Pernah gak sih kamu belajar sesuatu, tapi bukan karena disuruh dosen atau karena ada tugas, tapi karena kamu memang pengen? Kayak misalnya belajar desain, atau belajar masak, belajar ngedit video, dan kamu atur sendiri mau belajar dari mana, jam berapa, dan mau mulai dari mana. Nah, kalau udah pernah kayak gitu, sebenarnya kamu udah melakukan yang namanya self-directed learning atau SDL. Sederhananya, SDL itu adalah cara belajar di mana kamu sendiri yang jadi pengemudi. Bukan guru, bukan dosen, bukan teman. Kamu yang mutusin mau belajar apa, gimana belajarnya, dan gimana ngecek apakah kamu udah paham atau belum. Terus, kenapa ya SDL itu penting? Jawabannya adalah karena dunia sekarang itu berubah sangat cepat. Ilmu baru muncul tiap hari. Teknologi berkembang tiap bulan. Kalau kita cuma nunggu diajarin, kita bakal ketinggalan jauh. Nah, selanjutnya self-determined learning atau heutagogy. Nah, ini level paling tinggi. Fokusnya bukan cuma proses atau arah, tapi motivasi dari dalam diri. Di self-determined learning ini, pembelajar bebas sepenuhnya untuk menentukan tujuan belajar, menentukan gaya belajar, bahkan menentukan bagaimana dia ingin berkembang. Dan belajar karena dia benar-benar ingin belajar.
Self-determined learning ini biasanya cocok untuk mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa pasca sarjana, profesional, atau orang yang belajar karena passion. Ini bukan model belajar mandiri untuk anak atau remaja karena butuh kedewasaan penuh. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara ketiganya. Jadi, gampangnya SRL itu ngatur cara belajar, SDL itu ngatur arah belajar, dan SDTL itu ngatur diri dan motivasi terdalam. Dan kalau diurut dari level paling dasar ke level paling tinggi, maka ada SRL, SDL, dan SDTL. Nah, apa yang mendorong ketiga konsep kemandirian ini berjalan? Jawabannya adalah motivasi. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, adalah faktor sentral yang menentukan arah, energi, dan konsistensi seseorang dalam belajar mandiri. Khususnya, dorongan dari dalam diri adalah kunci yang paling utama. Selain motivasi, peran teknologi di era digital juga tidak bisa kita abaikan. Teknologi sangat krusial, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Teknologi akan mendukung manajemen diri melalui alat seperti Dashboard Learning Analytics yang memungkinkan peserta didik untuk memantau capaian belajar mereka secara real time. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi kolaborasi dan akses sumber belajar digital yang luas banget. Namun, semua dukungan teknologi ini tentu saja memerlukan penguatan literasi digital dan keterampilan evaluasi diri agar pembelajar bisa memilih dan menggunakan teknologi yang paling efektif bagi dirinya. Nah, itulah pembahasan mengenai konsep pembelajaran mandiri. Dari penjelasan aku ini, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari konsep belajar mandiri ini? Dan menurutmu, materi mana yang paling menarik? Jangan lupa tulis di bawah ya. Sampai jumpa.